Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Salahuddin. Saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Fapertahud. Di sini saya akan menjelaskan tentang akar, bagian akar dari salah satu tanaman, yaitu tanaman durian. Selamat menyajikan. Nah, teman-teman, kita membahas pohon durian. Pohon durian adalah salah satu jenis pohon penghasil buah yang berasal dari Indonesia. Sebagian besar berasal dari wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Manfaat pohon durian yang paling umum diketahui masyarakat adalah buahnya itu unik, kawan-kawan. Nah, biasanya dijuluki sama masyarakat setempat itu raja dari segala buah atau king of fruit. Buah durian itu juga memiliki rasa yang sangat enak. Akan tetapi, jika dimakan secara berlebihan akan menyebabkan mual atau pusing. Selain itu, bagi beberapa orang yang tidak menyukai buah durian akan merasa pusing meski hanya mencium aromanya. Nah, pohon durian itu sendiri tersebar di berbagai wilayah Nusantara. Paling banyak dijumpai di Pulau Kalimantan. Tanaman ini juga tersebar ke wilayah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, dan bergerak menuju negara-negara di bagian barat seperti Malaysia, Thailand, India, Burma, dan Pakistan. Dan ketinggian pohon durian itu sendiri umumnya sekitar 30-40 meter. Tetapi pada beberapa kondisi dapat mencapai ketinggian 50 meter dengan diameter batang antara 2-2,5 meter. Batang durian tumbuh tegak dan mempunyai banyak cabang yang nantinya akan menjadi tempat pertumbuhan buah dan bunga. Pohon durian ini sendiri menyukai daerah lembab dan tumbuh di Asia Tenggara. Ini termasuk ke dalam kategori tanaman serbaguna, sebab bukan hanya buahnya saja yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, melainkan bagian pohon lainnya seperti akar, batang, bahkan kulit buahnya. Nah, di sini teman-teman, di sini saya ingin membahas dari salah satu bagian dari tumbuhan durian. Salah satunya itu akar. Oke. Pohon durian itu sendiri memiliki akar tunggang dan akar samping. Nah, ini kawan contoh akar dari pohon durian. Di sini saya mau membahas akar tunggang dulu. Akar tunggang adalah akar yang besar, sentral, dan dominan dari mana akar lain bertunas secara lateral. Biasanya akar tunggang agak lurus dan sangat tebal bentuknya, meruncing dan tumbuh langsung ke bawah. Keberadaan akar tunggang pada durian ini membuat tumbuhan menjadi lebih kokoh, dan ukurannya yang panjang ini juga berguna menjangkau air dan zat hara yang terdapat pada bawah permukaan tanah yang cukup dalam. Nah, oleh karena itu, tumbuhan dengan akar ini lebih tahan ketika berhadapan dengan musim kemarau. Nah, akar ini itu sendiri memiliki fungsi penting yang sebenarnya hampir sama dengan fungsi akar yang umumnya. Fungsi-fungsinya itu salah satunya memperkokoh tumbuhan supaya dapat berdiri dengan kuat dan tidak mudah terlepas dari tanah. Bisa berperan sebagai alat respirasi bagi beberapa tumbuhan, mampu menyerap air dan zat hara dengan lebih optimal dan mengangkut air ke seluruh bagian pada tumbuhan. Nah, kayak pembahasan yang di atas tadi hampir sama. Dan menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan tuh kayak musim kemarau itu sendiri.
Akar tunggang memiliki ciri yang besar, panjang, dan ada pada tumbuhan dikotil maupun tumbuhan berbiji terbuka. Nah, itu kawan penjelasan dari akar tunggang dari saya. Nah, kita sekarang membahas tentang akar samping yang tadi di atas. Akar samping itu sama dengan halnya tuh akar serabut. Biasanya akar ini tuh bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang enggak berkembang. Ciri-ciri dari akar ini itu bagian ujung dan pangkal akarnya berukuran sama. Cuma ada rambut dan serabut akar serta semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Akar samping atau biasa disebut juga akar serabut itu mempunyai fungsi utama memperkokoh tumbuhan agar bisa berdiri dengan kuat dan tegak. Jenis akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Nah, ini penjelasan dari saya. Bila ada penjelasan yang kurang tepat atau melenceng dari pembahasan yang sebenarnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Di sini kesimpulan yang bisa saya ambil adalah akar tunggang itu besar, agak lurus dan sangat tebal, bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke bawah. Dan akar samping ini biasanya itu bergerombol dan berfungsi menggantikan akar tunggang yang enggak berkembang.